Baiklah Bapak sekalian, untuk selanjutnya kami mohon Pak Dr. Eri Widianata. Ini adalah pakar teknologi Fakultas Pertanian Istiqbar yang selama ini selalu mengkaji bagaimana perkembangan best practices di tingkat petani ini. Kami silakan pada Pak Eri. Ya, terima kasih. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera semua. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ibu dan Bapak-Bapak pembicara terdahulu, yaitu Bu Puspita, yang dalam hal ini adalah mewakili Pak Anang, juga tadi ada Pak Heru Triwidarta yang dalam hal ini adalah dari Direktur Tanaman Tahunan dan Tanaman Penyegar, juga yang baru saja adalah Pak Irfan Bahtiar dari Direktur SPOS Indonesia ini. Juga yang saya hormati Pak Purwadi yang dalam hal ini bertindak selaku moderator, dan tidak lupa adalah Rektor Insiper Bapak Dr. Institut Harsawardana Master of Engineering. Juga tidak lupa adalah bapak-bapak dan ibu-ibu dari berbagai instansi, khususnya adalah dari dinas-dinas perkebunan dari seluruh Indonesia, terutama yang menjadi sentra sawit Indonesia. Tidak lupa juga adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan semua, baik dari perusahaan perkebunan, Pak Ajis juga dari GAPKI, tidak lupa juga dari Apasindo dan berbagai organisasi yang langsung maupun tidak langsung mensupport kelapa sawit Indonesia menjadi selalu tetap unggul dan unggul. Baiklah, tadi dari ketiga pembicara awal itu sudah menyampaikan banyak hal seputar perkelapa sawitan Indonesia, baik dari sisi regulasi, dari sisi proyeksi ke depan, bahkan juga adalah tantangan-tantangan yang dihadapi, termasuk tentunya tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang itu juga menjadi persoalan kita bersama. Nah, dalam kesempatan yang baik ini kami berusaha untuk sharing dengan topik membangun keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat sesuai dengan good agriculture practices yang didukung oleh teknologi informasi. Nah, topik ini diminta oleh panitia mungkin dengan pertimbangan bahwa bagaimana kita mengantisipasi sawit rakyat ini menjadi sustainable terutama sesuai dengan panduan arahan apa yang ada di dalam ISPO. Nah, tentunya kami coba sharing kira-kira posisi teknologi informasi itu di mana. Nah, ini sudah banyak ditayangkan tadi, ya. Saya rasa saya tidak mengulang, cuma hanya beberapa tantangan. Nah, semua tantangan ini sudah disebutkan tadi, cuma saya hanya menambahkan bagaimana kira-kira di era digital ini kita membangun supporting system untuk menginformasikan apa yang sudah dilakukan, ya, lalu capaiannya bagaimana, arahnya kemana. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ke depan kita menghadapi transparansi perdagangan yang semakin hari semakin kompleks, ya, yang itu tentunya juga menjadi tantangan yang perlu kita pikirkan untuk masa yang akan datang. Tadi juga ada bicara luas perkebunan kelapa sawit, saya pikir saya tidak membahas itu karena sudah ada. Memang kalau kita bicara tantangan, saya rasa untuk perkebunan kelapa sawit itu tantangan itu tidak pernah habis.
ya, dan selalu ada. Karena apa? Karena kalau kita bicara komoditas sawit, kita bicara komoditas minyak sawit, itu mau tidak mau, suka tidak suka, politik itu masuk di dalam transaksi, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Nah, ini coba saya memberikan gambaran. Ini ada publikasi yang mungkin teman-teman sudah pernah lihat. Ini publikasi dari orang luar tahun 17 yang melihat yang menempatkan multidimensi perkebunan kelapa sawit Indonesia. Nah, publikasi itu melihat dari berbagai aspek, cuma yang sangat menyedihkan itu hampir sebagian besar bertanda negatif. Ya, ini kita lihat, maaf mungkin ini semua sebagian besar bertanda negatif. Nah, apa yang perlu kita sikapi kalau bertanda negatif ini? Mungkin ada berbagai kemungkinan. Yang pertama mungkin informasi yang didapatkan itu belum akurat, dalam arti mungkin database belum terbangun, atau metode kajiannya belum bisa merepresentasikan hal itu. Tapi apapun alasannya, ini adalah tantangan kita di masa yang akan datang. Nah, di pihak lain juga, tadi kita sudah banyak berbicara palm oil sustainability, kita sudah kenal 3P, people, planet, profit, dan 3 hal itu saya rasa di dalam perjalanan sustainability kelapa sawit sejak tahun 2004, era SPO, lalu dilanjutkan dengan ISPO, maupun mungkin sistem-sistem sertifikasi yang akan datang, itu tidak terlepas dari bagaimana 3 aspek ini, yaitu dari sisi regulasi, dari sisi proses yang sustainable, dan juga itu tidak mungkin dijalankan kalau produknya juga tidak sustainability. Dalam hal ini tentunya berkontribusi kepada profit yang ujung-ujungnya adalah pada kesejahteraan dalam arti luas. Itu seperti itu. Nah, lalu kita sudah kenal dengan sustainability. Ya, saya rasa istilah ini muncul kira-kira tahun 60-an dan terus menggaung, yang semakin hari semakin kencang. Dan sustainability ini tentunya bagi kita di dunia akademis maupun di dalam level politik maupun perdagangan itu dimaknai sebagai dalam perspektif sinambung, dinamis, dan selalu ada improvement. Nah, lalu bagaimana dalam konteks Indonesia? Tadi Bapak-bapak dan Ibu sudah menyampaikan panjang lebar, ya, Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kira-kira political will dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang regulasi itu bisa memberikan membangun sistem. Tapi sistem itu pun tidak bisa termanfaatkan dengan bagus dalam arti berhasil guna apabila semua stakeholder kelapa sawit Indonesia itu tidak mempunyai kesepahaman yang sama, lalu tidak mempunyai action yang sama, dan bahkan mungkin ini akan menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana kita membangun satu titik yang itu menjadi tujuan bersama untuk kepentingan sawit Indonesia. Nah, titik itu dibangun tentunya memerlukan basis data yang akurat, ya, real, tentang kelapa sawit Indonesia, mulai dari hulu, apakah itu perkebunan besar, perkebunan rakyat, plasma maupun swasta, sampai kepada industri hilirnya. Dan ini saya melihat sebagai pribadi kita sudah bergerak ke arah sana. Kalaupun ada hal-hal yang menjadi penghalang, mungkin itu hanya untuk sementara waktu saja, atau hanya kesalahpahaman atau kesalah persepsian dalam jangka pendek saja. Itu. Nah, secara khusus saya akan menyampaikan mengenai ISPO yang baru, ya. ISPO yang baru ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru bahwa ada masa tenggang, ya,
Jadi walaupun mandatori, tetapi ada masa tenggang 5 tahun. 5 tahun. Nah, yang menarik dari ISPO yang baru ini, mungkin saya sekedar mengingatkan, atau ada teman-teman yang masih belum memahami informasi yang baru karena mungkin kesulitan akses dan sebagainya. Ada beberapa hal yang sangat menarik dan ini sangat antisipatif ke depannya. Memang yang menjadi objek dalam hal ini adalah usaha perkebunan dan pekebun, tapi sudah diantisipasi bagaimana hasil perkebunan, dalam hal ini hasil perkebunan kelapa sawit itu pentingnya muatan sustainability ke depannya, itu seperti itu. Kemudian juga dari pihak pekebun ini ada 4 kelompok. Nah, tapi satu hal yang perlu menjadi perhatian kita karena sertifikasi ISPO untuk usaha perkebunan tentunya mungkin hampir tidak mengalami hambatan kalau menurut hemat kami. Tetapi kalau untuk pekebun ini tentunya banyak masalah yang mau tidak mau harus kita urai satu persatu, harus kita siapkan satu persatu, mulai dari masalah lahan, ya, status lahan, kepemilikan lahan dan sebagainya yang berhubungan legalitas itu. Nah, satu hal juga yang mungkin menyenangkan karena untuk sertifikasi ISPO Permentan 38 ini untuk pekebun itu ada tim sistem kendali internal. Nah, posisi tim ini menurut hemat kami sangat strategis, terutama dalam konteks bagaimana kita mengintegrasikan mengintegrasikan sistem informasi digital atau teknologi digital untuk keperluan peningkatan keragaan petani-petani baik yang awal mendapatkan sertifikasi atau yang akan bahkan yang sudah lanjut, itu seperti itu. Nah, di dalam ISPO yang baru ini juga yang perlu kita acungi kita cermati lebih bagus dan kita antisipasi adalah semakin menguatnya perhatian terhadap rantai pasok TBS kita. Nah, ini akan menjadi penting karena apa? Persoalan yang dihadapi pekebun, perseorangan maupun kelompok itu realitanya yang saat ini adalah persoalan harga TBS, kepastian harga TBS. Tapi dengan adanya rantai pasok, mau tidak mau juga persoalannya tidak hanya sebatas harga TBS, tapi bagaimana asal-usul lahan dan sebagainya. Nah, ini memberikan jalan pentingnya sistem sertifikasi termasuk ISPO dan tentunya ini kuncinya adalah basis data supaya kita bisa menghadirkan informasi tracing dari TBS yang kita dihasilkan oleh rakyat. Nah, tadi Mas Irfan sudah menyampaikan seberapa jauh. Nah, ini sekarang sertifikasi ISPO itu kalau tidak salah Maret 2021 itu kira-kira seperti ini, jadi hanya 21. Nah, padahal luas lahan kita seperti ini sehingga bagaimana kita sedang mengakselerasi. Nah, akselerasi ini tentunya menjadi tantangan kita bagaimana 5 tahun kita bisa mempersiapkan petani kita untuk siap di mengajukan sertifikasi ISPO berdasarkan Permentan 38 tahun 2020. Nah, di awal saya menyampaikan tadi ada best management practice. Sebetulnya best management practice ini sudah umum ya, sudah umum, cuma hanya ada beberapa persoalan bagaimana itu bisa diadopsi oleh petani secara baik. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan, tadi sudah disinggung masalah legalitas lahan dan sebagainya. Nah, ini saya lewati saja karena tadi sudah disinggung. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara best management practices, kira-kira sistem informasi itu masuk di mana? Masuk itu mulai bisa dari sisi
pembukaan lahan sampai kepada panen, yang ini merupakan satu siklus rutin sebagai sebuah siklus bisnis. Apakah itu di perkebunan rakyat ya maupun di perkebunan besar, terutama di perkebunan besar. Kalau perkebunan rakyat mungkin hanya berhenti sampai di panen saja. Nah, apa yang penting di sini? Nah, selama ini manajemen kebun rakyat itu belum terdokumentasi dengan bagus. Padahal ini menjadi salah satu syarat ya untuk syarat untuk keperluan sertifikasi ISPO ya, mulai dari pengusulan sampai pelaksanaan penelitian dan sebagainya. Nah, pengalaman kami di lapangan itu petani itu tidak punya catatan mengenai dia memupuk ya, bahkan panennya pun kadang-kadang tidak tersiklus dengan bagus, itu seperti itu ya. Nah, ini kami coba membuat rangkuman ya, kira-kira bagaimana kita mengintegrasikan teknologi digital dalam siklus bisnis kelapa sawit. Nah, ini saya adaptasi dari beberapa sumber yang sudah pernah mungkin ditayangkan. Yang pertama adalah dari sisi film ini, mobilitas kita. Ya, ini misalnya saja bagaimana data bisa disampaikan dengan cepat secara online ya, bagaimana membangun data kantor itu disupport dari berbagai hal. Nah, juga yang penting adalah bagaimana kita meningkatkan akurasi dan sebagainya ini ya. Nah, ini juga termasuk meningkatkan transparansi. Saya rasa ini Bapak-bapak sudah tidak asing lagi dengan hal ini. Nah, untuk operasional perkebunan kelapa sawit mungkin ini juga sudah bukan aneh lagi, terutama pada perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, meskipun belum menyentuh perkebunan kelapa sawit rakyat gitu. Nah, ini misalnya monitoring real time, jadi bagaimana misalnya pengelolaan atau asal-usul tandan, ya, lalu bagaimana tracing truk yang mengangkut TBS, ya, ini juga untuk menghindari kemungkinan penyimpangan di lapangan, lalu bagaimana pengapalan minyak, ya, transportasi dan pengapalan ini juga perlu dipikirkan karena adanya istilahnya kencing di jalan dan sebagainya itu, ya, termasuk juga monitoring pupuk dan sebagainya. Ya, nah ke depan juga yang mungkin perlu diperhatikan kalau kita mendorong pada pentingnya sertifikasi ISPO. Kalau dari situ ada kecenderungan sertifikasi itu ISPO itu selama ini ataupun sertifikasi yang lain itu selama ini dipahami basisnya hamparan, maka ketika ada basisnya hamparan tentunya kita harus melihat itu sebagai satu kesatuan yang itu mungkin digabungkan atau dihubungkan dengan teknologi informasi. Nah, ke depan karena perusahaan perkebunan rakyat itu sangat strategis, mungkin perlu ada semacam difikirkan bagaimana kita membangun basis data bersama, ya, basis data bersama atau yang itu menjadi penting untuk kita keperluan yang sifatnya adalah decision making, yaitu untuk mengantisipasi faktor-faktor ketidakpastian, apakah itu misalnya pola iklim, ya, apakah itu misalnya saja perubahan rendemen, ya, dan data-data produksi yang lain termasuk juga perubahan. Ini penting sekali karena sekali lagi kalau kita bicara sustainability tentunya ada dimensi waktu dan dimensi space atau keluasan di mana teknologi itu bisa diterapkan dalam arti membantu aktivitas base management practices petani. Nah, ini base management practice yang mungkin sudah saatnya perlu kita pikirkan untuk keperluan petani kita.
Yang pertama adalah bagaimana petani itu mendapatkan SOP kultur teknis, dalam arti SOP kultur teknis untuk pemeliharaan kebunnya, kemudian juga untuk keperluan monitoring aktivitas di kebun, ya, termasuk juga pembinaan, dan yang tidak dilupakan adalah bagaimana rekam kegiatan, karena rekam kegiatan ini menjadi bagian penting untuk proses ISPO itu. Nah juga kita juga perlu data-data itu untuk keperluan penelitian untuk melihat seberapa jauh keterterapan prinsip-prinsip ISPO apabila petani atau kelompok tani itu memperoleh sertifikasi ISPO. Nah ini beberapa ini yang perlu mungkin dibangun, ya, termasuk juga sekarang yang menjadi krusial tadi disinggung adalah peremajaan sawit rakyat. Ketika berbicara peremajaan sawit rakyat ini memang maksud pemerintah baik, tapi mungkin kita terkendala kepada legalitas lahan, double sertifikasi, atau persilnya ada realitanya nggak ada, tumpang tindih lahan dan sebagainya. Ini mungkin persoalan yang perlu serius, sehingga adanya database yang akurat itu menjadi tantangan tersendiri dalam kita mempersiapkan petani kita untuk sustainable dalam arti luas. Itu. Nah, ini apa yang sudah dilakukan di kebun, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan. Ini yang sudah dilakukan di perusahaan, ya, seperti ini. Nah, tadi kami coba mengemukakan masalah rantai pasok, ya. Rantai pasok. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara rantai pasok TBS itu ketertelusuran itu sangat tergantung pada bagaimana basis database dan sistem informasi dalam memberdayakan database itu. Jadi misalnya saja itu tentunya kalau sebuah pabrik itu dia tidak hanya menerima TBS dari kebunnya saja, tapi juga ada dari masyarakat, kemudian bagaimana transportnya dan seterusnya. Ini semua memerlukan kedepannya kita harus bisa menyajikan informasi yang tersistem, cepat, mudah, transparan. Karena apa? Untuk memenuhi 3 skenario sistem rantai pasok ini. Itu, ya. Nah ini saya rasa ini kita sudah tidak asing lagi juga bagaimana supply chain untuk minyak kita itu baik dari petani ada petani plasma dan petani swadaya. Nah ini mungkin yang bisa kita bangun. Kita untuk petani swadaya kita lemah di dalam hal basis data. Ya, kita lemah di dalam basis data, padahal menurut hemat kami sinyal rata-rata bagus, rata-rata ada tower dan sebagainya, sehingga ini menjadi peluang bagaimana kita membangun basis data di tingkat kebun. Ya, basis data di tingkat kebun, dan juga mungkin adalah mungkin termasuk juga pedagang perantaranya. Karena kalau kita berbicara kelapa sawit rakyat, ada kelapa sawit rakyat yang plasma, dan ada yang mandiri. Nah, mandiri ini perlu mendapat perhatian kita serius, karena apa? Persoalannya mungkin lebih banyak daripada petani rakyat yang plasma. Itu. Ini, maka ini kita bisa lihat bagaimana kita membangun basis datanya, kita profiling petani, kemudian kalau menyangkut lokasi kita cek dengan geotagging dan sebagainya, lalu kita bisa lihat memverifikasi datanya, lalu kita input sebagai database. Nah ini mungkin bisa dipakai oleh KUD atau petani, ya, kalau dia plasma dia ke sini, ya. Ke sini ya untuk pendekatan hamparan sungai. Tapi ada kemungkinan juga kalau perkebunan
kelapa sawit rakyat yang swadaya, pasarnya itu maka si pemegang SPK itu menjadi penting. Maka ketika pemegang SPK praktek di lapangannya potensi konfliknya besar. Maka kemungkinan ada perlu zonasi ring 1, ring 2, ring 3. Nah, ketika zonasi kita mau tidak mau itu dipastikan dengan teknologi digital, dalam hari ini teknologi informasi itu akan sangat membantu untuk kita memastikan untuk menghindari konflik di lapangan, terutama pada saat masuk di jembatan timbang itu seperti itu ya. Ini mungkin yang perlu kita siapkan. Nah, ini memberikan bagaimana kita mengintegrasikan sistem informasi itu secara strategis untuk keperluan membangun database yang komplit, lengkap, dan dinamis. Nah, ini mungkin sekedar informasi saja, ya, ini sudah tidak asing lagi kita. Nah, pentingnya juga kadang-kadang di awal adalah ketika pendaftaran peserta, itu kita tidak tahu status lahannya. Tapi dengan menggunakan sistem informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Irfan tadi, maka kita bisa menentukan area itu yang masuk low risk atau high risk, dalam arti potensi potensi dampaknya. Ya. Oke, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Nah, ini pengembangan yang dilakukan untuk penentuan kesehatan tanaman dan sebagainya ini. Nah, ini juga untuk integrasi bagaimana nutrisi dan sebagainya. Ya, ini hal-hal yang sudah dilakukan di dalam kelapa sawit, ya. Tapi sekali lagi yang perlu kita pikirkan adalah tidak semua teknologi canggih itu supporting ke petani kita, jadi perlu ada seleksi dan pengembangan SDM. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf, waktu kami kembalikan ke moderator. Matur nuwun. Ya. Terima kasih Pak Heri. Jadi masalah teknis masih sangat menantang. Artinya tantangan masalah teknis sangat besar untuk membangun lanjutan sawit rakyat ini. Bapak sekalian, pada kesempatan ini sebetulnya kita sampaikan di layar kita ada bicara. Tapi hari ini akan ada bonus satu bicara kaitannya dengan focusing di dalam pengembangan pemanfaatan teknologi informasi ini dalam petani di kebun maksud saya kebun sawit aja. Bapak sekalian, kita bisa melihat tadi bahwa Bappenas mendorong untuk implementasi digitalisasi tingkat petani, membangun infrastruktur internet untuk petani agar petani bisa melakukan praktek budidaya didorong oleh mekanisasi. Direktur juga menyampaikan bahwa telah ada sistem informasi perkebunan yang kira-kira bisa dapat membantu membangun database petani. Pak Irfan telah mencoba maksud saya telah mencoba untuk membuat model termasuk model pengembangan digitalisasi petani khususnya kebun sawit ini bersama institusi juga. Ibu sekalian, prinsip keberlanjutan sawit terletak pada upaya pencapaian best practices agar kita bisa mencapai sertifikasi ISPO. Dan ISPO bukan masalah sekedar administrasi, tapi masalah bagaimana best practices dapat dijalankan oleh petani. Hambatan, tantangan hari ini adalah tenaga penyuluh yang relatif berkurang. Pembelajaran petani menjadi tidak mudah atau petani kurang memperoleh dukungan, supporting terkait pembelajaran, pendampingan, peningkatan keterampilan, pemahaman dan sebagainya. Oleh karena itulah pada kesempatan ini tim sawit kita akan menyampaikan sebuah platform digital
di mana pada saatnya platform ini akan bisa diunduh di aplikasi Android. Bagaimana bisa membantu pembelajaran di tingkat tani pekebun. Pada tim sawit kita, Mas Erik, kami silakan. Oh ya, sekalian saya sampaikan bahwa desain platform ini dikembangkan full oleh dosen muda Instibat. Silakan, Mas Erik. Bapak Ibu yang kami hormati, jutaan rakyat Indonesia menggantungkan pemenuhan kebutuhannya dari sektor perkebunan kelapa sawit. Kebun kelapa sawit yang dikelola oleh petani telah lama menyerap 4,6 juta tenaga kerja langsung. Oleh karena itu, optimalisasi peran sektor perkebunan kelapa sawit rakyat perlu kita tingkatkan agar dapat memperbesar perannya sebagai lokomotif pembangunan nasional. Kita ketahui bersama peningkatan produksi kelapa sawit rakyat hanya dapat dicapai jika kebun dikelola berdasarkan prinsip praktek budaya perkebunan yang baik atau agricultural practice dan praktek pengelolaan kebun terbaik atau best management practice. Tantangan pada saat ini adalah sebagian besar petani di Indonesia operasi secara mandiri, minim dukungan teknis, kemampuan operasional yang beragam, dan berada di lokasi yang tersebar, sehingga kita tidak dapat menjangkau secara efektif petani tersebut dengan model diseminasi konvensional. Oleh karena itu, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan KHI melalui program Strengthening Palm Oil Smallholders Indonesia sepakat untuk membangun platform digital sawit kita. Platform digital sawit kita dibangun di atas 3 pilar utama. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan petani, memberikan pendampingan operasional kepada petani, dan memberikan atau menyediakan komunikasi dua arah dengan ahli dan pakar. Seluruh kebutuhan informasi tentang kelapa sawit yang diinginkan dan diketahui oleh petani berada di genggaman tangan petani. Sawit kita membuat jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan bagi petani. Kami berharap sawit kita dapat menjadi bagian penting dari proses optimalisasi operasional perkebunan kelapa sawit rakyat Indonesia dalam rangka pembangunan nasional.